Halo teman-teman semua, sebelumnya tidak update, langsung saja kita gaskan. Dukung terus channel ini agar saya makin semangat ya teman. Bab 451. Yang meletus. Sebuah energi yang mengerikan muncul dari kepala Deon seperti gunung Merapi. Sangat sulit untuk menghentikan kekuatan besar yang keluar dari tubuhnya meski tingkat kultivasinya disegel. Kekuatan ini sama dengan 10 bom hidrogen yang meledak secara bersamaan jika dilepaskan. Para pembunuh berpakaian hitam juga merasakan aura-aura bahaya. Mereka segera mengganti arah dan ingin melarikan diri. Deon mencibir, "Kamu mau kabur sekarang? Sudah terlambat. Kalian semua matilah. Satu orang sudah menguntungkan dan satu kelompok akan lebih menguntungkan lagi." Hanya saja pada saat kritis ini, tiba-tiba sebuah mobil Porsche militer anti peluru yang berwarna hitam keluar. Belasan truk besar melaju dengan kecepatan tinggi dari berbagai arah di saat yang bersamaan. Sekelompok orang berpakaian hitam langsung ditabrak dan darah mengalir kemana-mana. Porsche anti peluru berhenti di depan Deon dan segera mengerem, kemudian sang supir membuka pintu. "Tuan Deon, cepat masuk." "Siapa kamu?" Deon berkata dengan terkejut. Deon merasa bingung dengan situasi saat ini. Siapa yang bisa melakukannya sampai seperti ini? "Nona Sally yang menyuruh kami untuk menyelamatkanmu." "Sudah nggak ada waktu lagi, cepat masuk ke dalam mobil. Kami nggak bisa menahan mereka untuk waktu yang lama." Supir berkata dengan cemas. "Sally?" Deon berkata dengan terkejut. Tidak disangka Sally mengetahui bahwa dia sedang berada dalam bahaya. Apakah dia sedang memata-matai dirinya? Deon tidak memikirkan terlalu banyak hal saat ini, dia segera masuk ke dalam mobil Porsche. Pada saat ini, para pembunuh berpakaian hitam segera berdiri dan menerbangkan truk besar itu dengan tangan kosong. Lalu mulai mengejar Deon. Untung saja mobil Porsche ini telah dimodifikasi sesuai keperluan militer dan performanya bisa mencapai tingkat puncak. Serangan jarak jauh dari pembunuh berpakaian hitam sama sekali tidak mempengaruhi mobil ini. Mereka bahkan tidak bisa melihat lampu belakang mobil dalam waktu 5 menit. Sedangkan Deon yang berada di dalam mobil merasa bahwa kesadarannya mulai kabur. "Kemana kamu mau membawaku pergi? Apa yang mau Sally lakukan?" Supir berkata dengan ekspresi datar, "Kamu akan tahu setelah sampai." Deon tiba-tiba berkeringat dingin, jangan-jangan Sally mau menculikku. Keluar dari kandang harimau, masuk mulut buaya. Hanya saja Deon sudah tidak bisa memiliki tenaga untuk melawan, pandangannya menggelap dan kehilangan kesadaran saat kekuatan fisiknya menurun. Di dalam bar, Luna berjalan ke meja bar dan menopang wajahnya yang terlihat arogan dan dingin. "Berikan selusin gelas vodka padaku." "Terima kasih." Sang pegawai berkata dengan terkejut. "Nona, vodka adalah minuman keras. Toleransi alkoholmu sepertinya sangat bagus sampai bisa minum selusin gelas, kan?" Luna tersenyum pahit saat mendengar ini. "Gak juga." Dia masih mengingat tindakannya yang canggung terhadap Deon saat sedang mabuk. Pria itu berkata bahwa wanita sepertinya tidak cocok minum alkohol. Tidak masalah kalau minum bir, tapi dia mungkin akan langsung tumbang jika minum 1 atau 2 gelas whisky, vodka atau arak putih. Hanya saja dia ingin mabuk hari ini. Sang pegawai menghela napas di dalam hatinya saat melihat tampang Luna, wanita yang sedang putus cinta. Dia sudah sering melihat orang seperti ini. Julie mengikuti dari belakang dan merasa senang saat melihat tampang sedih Luna. Dia segera menelepon Simon. "Kakek, aku sudah menyelesaikan tugas yang kamu berikan padaku. Sekarang kamu harus menepati janjimu padaku, kan? Biarkan aku kembali ke sisimu dan menjadi nona besar dari keluarga Yosef." Simon berkata sambil tertawa dengan keras. "Secepat ini? Kamu memang merupakan cucu terhebat kakek. Tapi, Julie, masih nggak cukup kalau cuma memisahkan mereka, kamu masih harus melakukan hal yang lain lagi. Luna akan jadi ancaman bagi keluarga Yosef kalau terus dipertahankan." Julie terkejut dan berkata, "Kakek, kamu benar-benar sangat berani. Nyawaku bahkan gak cukup untuk membunuh CEO dari grup Rickson." Bab 452. Lagi pula aku adalah orang yang secara khusus ambil keuntungan dari orang kaya, tapi aku bahkan gak punya jaminan dan kamu malah menyuruhku melakukan ini. Julie berkata dengan tidak puas. Simon berkata dengan serius. "Jangan khawatir, keluarga Yosef sudah siapin jalan keluarnya. Kami punya koneksi di kota Cielo dan kami jamin kamu bisa kabur."
Kondisi ayahmu kurang baik dan masa depan keluarga Yosef bergantung pada anak muda seperti kalian setelah aku meninggal. Julie tiba-tiba merasa senang setelah mendengar ini. Bukankah maksud di balik ucapan ini adalah dia juga memiliki hak untuk mewarisi harta keluarga Yosef? Sebagai seorang wanita pengembara, keinginannya terhadap uang dan materi telah mencapai tingkat yang tidak wajar. Baiklah, kakek. Kakek bisa suruh aku melakukan apa saja. Aku rela melakukan apa saja demi keluarga Yosef. Gak masalah kalau aku mati. Julie menjamin sambil menepuk dadanya. Simon berkata sambil tertawa dengan keras. Jangan berkata seperti itu, kamu adalah cucu kesayangan kakek, bagaimana mungkin kakek tega membiarkanmu mati? Kita harus tetap berhubungan, aku akan kasih tahu rencananya kalau waktunya sudah tiba. Baik. Di rumah keluarga Yosef. Senyuman di wajah Simon menghilang setelah memutuskan panggilan. Julien dan Johan yang mendengar dari samping saling memandang. Julien berkata, "Ayah, kamu nggak mungkin benar-benar mau bawa anak haram itu ke rumah ini dan membagi harta keluarga Yosef dengannya, kan? Bagaimana mungkin?" Ekspresi Simon segera berubah dan berkata dengan ekspresi macam, "Wanita jalang seperti itu sama sekali nggak berhak masuk ke keluarga Yosef." Kedua putranya segera mengerti, ternyata ayah sedang memanfaatkannya. Awalnya mereka merasa terkejut, karena mengira ada lagi orang yang ingin merebut harta mereka. Simon berkata sambil mencibir. Deon pasti akan marah besar setelah dia bunuh Luna. Pada saat itu kita bisa bilang kalau masalah ini nggak ada hubungannya dengan kita dan biarkan wanita itu yang disalahkan. Iming-iming untuk menjadi nona besar dari keluarga Yosef adalah sebuah kebohongan, atas dasar apa Simon harus memenuhinya. Seluruh tubuh Julien terasa dingin saat mendengar ucapan ini. Tidak heran, ayahnya bahkan bisa dengan mudah memanfaatkan orang yang berhubungan dengan keluarga Yosef. Ayah benar-benar hebat. Sepertinya kami berdua harus belajar lebih banyak darimu di masa depan. Johan mengetahui bahwa pihak lain ingin membunuh putrinya, tapi dia hanya bisa tersenyum. Apa itu putri? Meski dia akan merasa sedih atas kematiannya untuk sementara, sama sekali tidak semenggoda properti keluarga Yosef. Paling tidak dia bisa melahirkan lebih banyak anak di masa depan. Simon berkata dengan ekspresi datar. Aku cuma takut kalian gak sengaja mengungkit hal ini saat sedang bersenang-senang di luar. Ingat, masalah ini gak boleh sampai diketahui orang lain. Kalau enggak, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Kedua putranya segera menjawab dengan suara yang bergetar. Tenang saja, kami janji gak akan mengatakan apa-apa. Di sisi lain. Tik, tik, tik. Setelah Deon sadar kembali. Deon dengan terkejut menyadari bahwa dia sedang berbaring di atas tempat tidur rumah sakit dengan selang yang menancap di seluruh tubuhnya. Di mana ini? Deon bangkit dengan susah payah dan menemukan bahwa luka di tubuhnya sepertinya sudah perlahan-lahan membaik. Energi sejati di dalam tubuhnya tidak dapat bersirkulasi karena tubuhnya disuntik dengan cairan yang tidak diketahui namanya sebelum ini. Hanya saja kondisinya sudah membaik sebanyak 30% sampai 40%. Tuan Deon, kamu sudah bangun? Seorang pria yang mengenakan jas berekor panjang berjalan mendekat. Dan membungkuk sambil tersenyum lebar. Di mana ini? Kenapa aku bisa ada di sini? Tanya Deon sambil mengerutkan keningnya. Apakah kamu lupa? Kamu diserang dan Nona Sally menolongmu. Deon mengenal pihak lain, kamu adalah supir itu? Bab 453. Pihak lain mengangguk sambil tersenyum, benar. Apa yang mau Sally lakukan? Di mana ini? Deon menanyakan banyak pertanyaan. Deon merasa sangat bingung dan memiliki banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan pada pihak lain. Kenapa Sally bisa tahu kalau dia diserang? Kenapa Sally harus menolongnya dan membawanya ke sini? Kita sedang berada di kapal pesiar. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-25 Sally dan sedang diadakan pesta ulang tahun saat ini. Supir berkata dengan serius. Tuan Deon, kamarmu sangat kedap suara dan gak perlu khawatir akan terganggu. Kamu bisa beristirahat selama beberapa hari di sini dan akan ada orang yang secara khusus mengantarkan makanan serta minuman padamu. Nona Sally akan datang untuk menjelaskan secara pribadi padamu. Setelah acaranya selesai, pria itu sama sekali tidak memberi Deon kesempatan untuk berbicara. Dia segera pergi setelah selesai bicara.
Deon sedikit menyipitkan matanya, ada 10 pengawal di luar. Bilangnya mau melindungiku, tapi sebenarnya dia sedang mengurungku. Bukankah dia mau membunuhku sebelumnya? Kenapa dia tiba-tiba memperlakukanku dengan baik? Pasti ada sesuatu di balik ini. Dia tidak bisa duduk diam saja. 10 detik kemudian. 10 pengawal di luar pintu tumbang satu demi satu. Deon berganti pakaian dengan pakaian pengawal dan diam-diam keluar dari kamar. Dia terkejut begitu keluar. Terdapat banyak orang di dalam pesta ini dan penuh sesak. Ini adalah sebuah pesta liar. Kapal pesiar Sally setinggi 3 lantai dan setiap lantainya seluas lapangan sepak bola. Luasnya sama sekali tidak kalah dari Titanic. Hal yang lebih mengejutkan adalah Deon melihat balon warna-warni, karpet merah dan bunga berwarna putih yang biasanya digunakan saat acara pernikahan. Dia segera menghentikan seorang pelayan dan bertanya, "Hei, bukankah hari ini adalah hari ulang tahun Nona Sally? Kenapa bisa ada orang yang mau menikah?" Pihak lain bertanya dengan bingung. "Apakah kamu adalah pekerja baru? Kamu nggak tahu kalau ada 2 acara bahagia hari ini? Hari ini adalah hari ulang tahun Nona dan juga acara pertunangannya." Deon merasa terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Tuh, tunangan? Tunangan dengan siapa? Kabar ini benar-benar sangat mengejutkan." Pihak lain berkata dengan nada menghina, "Lagi pula orang itu bukan kamu." Lalu berkata sambil tersenyum menghina. "Dikatakan bahwa tunangannya adalah seorang tokoh besar dan ada di sini. Tapi kamu sepertinya cuma bisa melihat pihak lain dari jauh. Berdasarkan jabatanmu saat ini." Deon terkejut. Tidak disangka Sally sudah bisa berpikir dengan jernih. Bukankah Sally terus-menerus mencarinya demi bisa menikah dengannya? Tidak disangka dia bisa berinisiatif untuk bertunangan dengan orang lain. Pelayan berkata dengan nada simpatik saat melihat Deon tertegun. "Jangan iri. Gak mungkin orang seperti Nona besar bisa menyukai orang rendahan seperti kita. Sebaiknya kamu berhenti bermimpi." Dia mengira Deon merasa iri karena cintanya ditolak. Hanya saja dia sama sekali tidak mengetahui bahwa orang di hadapannya adalah tunangan Sally. Deon berjalan menjauh tanpa mengatakan apapun, hatinya terasa sangat rumit. Meski dia sangat ingin Sally melepaskan dirinya. Hanya saja, tidak disangka terdapat perasaan kecewa di dalam hati Deon saat melihat Sally menyukai pria lain. "Ah!" Tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita yang ketakutan dari samping saat pikiran Deon sedang berkelana. Orang yang berteriak adalah seorang pelayan wanita yang cantik. Dia terjatuh dengan tidak berdaya di atas lantai, bahkan piring makanan penutup yang dia bawa terjatuh dan jatuh pecah ke lantai. Terdengar suara ocehan di sekitarnya. "Hampir saja mengotoritas yang baru kubeli. Kamu pasti sengaja, kan? Dasar pembawa sial. Kamu punya mata nggak? Kenapa pihak penyelenggara cari pelayan yang sama sekali nggak profesional?" Seorang pria yang mengenakan jas dan sepatu kulit berjalan dengan angkuh ke hadapan pelayan wanita itu pada saat ini dan berkata sambil mengerutkan keningnya. "Sialan! Bukankah aku cuma memegang dadamu? Untuk apa reaksimu begitu besar? Siapa suruh kamu pakai bra yang begitu tebal yang buat aku nggak enak pegangnya? Cepat lepaskan!" Pihak lain berkata sambil berlinangan air mata. "Maaf. Tapi aku..." Bab 455. Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Semua orang merasa terkejut dan berteriak dengan keras. Kepala Tuan Muda Itno berlumuran darah seperti sepotong daging busuk pada saat ini. Beberapa orang berkata dengan marah. "Tindakan macam apa ini? Siapa dia?" Sepertinya dia adalah pengawal di kapal pesiar ini kalau dilihat dari pakaiannya. "Sialan! Bukankah dia adalah pekerja rendahan? Gak disangka dia berani pukul Tuan Muda Itno. Apakah dia nggak tahu kalau keluarga Linta adalah keluarga nomor 1 di kota Wiom? Bahkan Arga yang merupakan penguasa bawah tanah di kota Wiom yang punya puluhan ribu bawahan harus mengalah saat bertemu dengan keluarga Linta." Pelayan wanita itu ketakutan saat mendengar ini dan segera menangkap tangan Deon. "Cepat pergi. Kalau nggak kamu pasti akan dibunuh kalau keluarga mereka datang. Aku akan bilang kalau pihak lain yang cari masalah lebih dulu dan aku cuma mau membela diriku sendiri." Deon berkata dengan datar. "Gak ada gunanya.
Semua orang yang ada di kapal pesiar ini adalah teman Nona Sally di Provinsi Hollow dan mereka semua berasal dari keluarga kaya dari seluruh dunia. Mereka semua punya sifat yang sama dan pasti hanya membela kaum mereka. Pihak lain berkata dengan ketakutan. Mereka sama sekali nggak peduli dengan keadilan dan hanya akan menyalahkanmu. Kamu sudah menyakiti teman Nona Sally dan dia pasti nggak akan menyinggung keluarga Linta demimu yang hanya merupakan seorang pengawal. Deon berkata tanpa mengubah ekspresinya. Kalau begitu aku akan mencari keadilan untuk diriku sendiri. Tuan muda. Sekelompok pengawal bertubuh tinggi tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa pada saat ini. Langkah mereka sangat mantap dan napas mereka berat, bisa langsung terlihat bahwa mereka adalah master bela diri. Setidaknya terdapat 50 master bela diri. Ini adalah fondasi keluarga Linta. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk membeku di tempat saat melihat situasi Tuan Muda Yitno yang mengenaskan dan berkata dengan keras. Siapa yang memukul Tuan Muda sampai seperti ini? Dia. Pekerja rendahan ini melempar kepala Tuan Muda Yitno ke tanah seperti sebuah bola. Beberapa orang di sekitar segera kembali ke sifat arogan mereka saat melihat bala bantuan datang dan berkata sambil menunjuk-nunjuk. Deon. Raut wajah semua master bela diri segera terlihat mendingin. Mereka semua adalah orang yang dibayar dengan harga mahal oleh keluarga Linta. Mereka pasti akan terlibat karena tuan muda mereka dipukul sampai seperti ini, jadi tentu saja mereka marah besar. Aku harap kalian semua bisa jadi saksi bahwa bukan keluarga Linta yang bersikap nggak masuk akal. Tapi bajingan ini telah bersikap sangat keterlaluan pada tuan muda. Kami akan membiarkan mayatnya tetap utuh karena dia adalah teman Nona Sally. Seorang master bela diri berkata sambil melihat sekitar. Beberapa orang yang lain segera menerjang dan mengepung Deon. Mereka harus membawa kembali jenazah pihak lain agar bisa menjelaskan masalah ini. Pelayan wanita segera berlari dan berdiri di depan Deon, kemudian berkata dengan nada memohon. Masalah ini disebabkan olehku. Kalian bunuh saja aku dan tolong biarkan dia tetap hidup, ya? Pihak lain berkata sambil tersenyum jahat. Apakah kamu kira nyawamu berharga? Kamu bahkan gak sebanding dengan serangga di dalam mata kami. Tapi kamu malah mau mengorbankan nyawamu deminya. Kalian berdua akan mati hari ini agar kalian gak kesepian di alam baka. Setelah ucapan ini dilontarkan, belasan master bela diri segera bertindak pada saat yang sama. Angin dan awan bergejolak, energi sejati yang besar segera menelan mereka berdua. Semua orang yang berada di sekeliling tanpa sadar memejamkan mata mereka. Sama sekali tidak diragukan lagi bahwa mereka berdua sudah pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Sebuah kekuatan besar yang lain langsung menerobos pengepungan para master bela diri pada saat ini. Duar. Terdengar suara ledakan di tempat. Tubuh belasan master bela diri segera meledak di tempat, darah dan daging mereka berterbangan. Aduh. Deon dengan puas menutup matanya dan menggerakkan pergelangan tangannya. Aku sangat senang bisa dapat kembali kekuatanku. Bab 455. Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Semua orang merasa terkejut dan berteriak dengan keras. Kepala Tuan Muda Yitno berlumuran darah seperti sepotong daging busuk pada saat ini. Beberapa orang berkata dengan marah. Tindakan macam apa ini? Siapa dia? Sepertinya dia adalah pengawal di kapal pesiar ini kalau dilihat dari pakaiannya. Sialan. Bukankah dia adalah pekerja rendahan? Gak disangka dia berani pukul Tuan Muda Yitno. Apakah dia nggak tahu kalau keluarga Linta adalah keluarga nomor 1 di kota Wiom? Bahkan Arga yang merupakan penguasa bawah tanah di kota Wiom yang punya puluhan ribu bawahan harus mengalah saat bertemu dengan keluarga Linta. Pelayan wanita itu ketakutan saat mendengar ini dan segera menangkap tangan Deon. Cepat pergi. Kalau nggak kamu pasti akan dibunuh kalau keluarga mereka datang. Aku akan bilang kalau pihak lain yang cari masalah lebih dulu dan aku cuma mau membela diriku sendiri. Deon berkata dengan datar. Gak ada gunanya. Semua orang yang ada di kapal pesiar ini adalah teman Nona Sally di Provinsi Hollow dan mereka semua berasal dari keluarga kaya dari seluruh dunia. Mereka semua punya sifat yang sama dan pasti hanya membela kaum mereka. Pihak lain berkata dengan ketakutan. Mereka sama sekali nggak peduli dengan keadilan dan hanya akan menyalahkanmu.
Kamu sudah menyakiti teman Nona Sally dan dia pasti nggak akan menyinggung keluarga Linta demimu yang hanya merupakan seorang pengawal. Deon berkata tanpa mengubah ekspresinya. Kalau begitu aku akan mencari keadilan untuk diriku sendiri. Tuan muda. Sekelompok pengawal bertubuh tinggi tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa pada saat ini. Langkah mereka sangat mantap dan napas mereka berat, bisa langsung terlihat bahwa mereka adalah master bela diri. Setidaknya terdapat 50 master bela diri. Ini adalah fondasi keluarga Linta. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk membeku di tempat saat melihat situasi Tuan Muda Yitno yang mengenaskan dan berkata dengan keras. Ah, siapa yang memukul Tuan Muda sampai seperti ini? Dia. Pekerja rendahan ini melempar kepala Tuan Muda Yitno ke tanah seperti sebuah bola. Beberapa orang di sekitar segera kembali ke sifat arogan mereka saat melihat bala bantuan datang dan berkata sambil menunjuk-nunjuk. Deon. Raut wajah semua master bela diri segera terlihat mendingin. Mereka semua adalah orang yang dibayar dengan harga mahal oleh keluarga Linta. Mereka pasti akan terlibat karena tuan muda mereka dipukul sampai seperti ini, jadi tentu saja mereka marah besar. Aku harap kalian semua bisa jadi saksi bahwa bukan keluarga Linta yang bersikap nggak masuk akal. Tapi bajingan ini telah bersikap sangat keterlaluan pada tuan muda. Kami akan membiarkan mayatnya tetap utuh karena dia adalah teman Nona Sally. Seorang master bela diri berkata sambil melihat sekitar. Beberapa orang yang lain segera menerjang dan mengepung Deon. Mereka harus membawa kembali jenazah pihak lain agar bisa menjelaskan masalah ini. Pelayan wanita segera berlari dan berdiri di depan Deon, kemudian berkata dengan nada memohon. Masalah ini disebabkan olehku. Kalian bunuh saja aku dan tolong biarkan dia tetap hidup, ya? Pihak lain berkata sambil tersenyum jahat. Apakah kamu kira nyawamu berharga? Kamu bahkan gak sebanding dengan serangga di dalam mata kami. Tapi kamu malah mau mengorbankan nyawamu deminya. Kalian berdua akan mati hari ini agar kalian gak kesepian di alam baka. Setelah ucapan ini dilontarkan, belasan master bela diri segera bertindak pada saat yang sama. Angin dan awan bergejolak, energi sejati yang besar segera menelan mereka berdua. Semua orang yang berada di sekeliling tanpa sadar memejamkan mata mereka. Sama sekali tidak diragukan lagi bahwa mereka berdua sudah pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Sebuah kekuatan besar yang lain langsung menerobos pengepungan para master bela diri pada saat ini. Duar. Terdengar suara ledakan di tempat. Tubuh belasan master bela diri segera meledak di tempat, darah dan daging mereka berterbangan. Aduh. Deon dengan puas menutup matanya dan menggerakkan pergelangan tangannya. Aku sangat senang bisa dapat kembali kekuatanku. Bab 456. Membunuh mereka semudah menginjak semut? Sangat mudah seperti sedang bermain. Aku nggak lagi bermimpi, kan? Mereka semua mati? Situasi di mana darah dan daging berserakan kemana-mana membuat semua orang di sekitar merasa diri mereka seperti tersambar petir dan kepala mereka meledak. Ah. Master bela diri dari keluarga Linta yang tersisa juga berlumuran darah. Mereka ketakutan sampai terjatuh ke tanah. Ah! Hantu! Ada hantu! Sama sekali sudah tidak ada sikap sombong dan arogan seperti sebelumnya. Deon berkata dengan datar. Akulah yang memukulnya. Bukankah keluarga Linta sangat hebat? Ayo lanjutkan. Biarkan aku lihat kehebatan keluarga Linta yang merupakan keluarga nomor 1 di kota Wiom. Aku takut sekali. Deon berkata dengan nada sarkastik. Seolah-olah dia ingin melampiaskan amarah yang dia dapatkan dari Luna dan organisasi V. Terutama beberapa teman tuan muda Yitno yang sudah meringkuk di sudut sambil gemetaran. Mereka sama sekali tidak berani mendongak untuk menatap Deon. Kamu. Orang yang lebih merasa terkejut lagi adalah pelayan wanita itu yang membuka matanya lebar-lebar. Seorang pengawal biasa dari keluarga Yasna tidak disangka bisa langsung memusnahkan belasan master bela diri. Nona, jangan salah paham. Aku bunuh mereka bukan karena kamu, tapi untuk diriku sendiri. Deon berkata dengan datar, karena aku merasa senang. Jadi kamu sama sekali nggak berhutang apapun padaku dan jangan bilang kalau kamu akan mati demiku lagi. Pihak lain tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini. Sekelompok pengawal keluarga Yasna akhirnya datang pada saat
Sang pemimpin berkata dengan keras saat melihat Deon. Orang ini bukanlah orang keluarga Yasna. Siapa kamu? Kenapa kamu pura-pura jadi pengawal keluarga Yasna dan cari masalah dengan keluarga Linta? Ternyata dia adalah penipu. Semua orang di tempat terkejut. Ternyata ada orang tidak dikenal yang menyelinap masuk ke dalam kapal pesiar. Kalau begitu bukankah itu berarti hal ini sama sekali nggak berhubungan dengan Nona Sally meski aku memukulnya sampai mati? Seorang pria tampan yang mengenakan Armani putih dan ganjam tangan Green Submariner terbaru berjalan mendekat sambil meletakkan kedua tangan di belakang punggung pada saat ini. Terdapat dua orang tua yang berjalan di belakangnya. Bisa ditebak dari aura yang terpancar bahwa mereka adalah master yang sangat hebat. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Master Bella. Diri biasa milik keluarga Linta. Tuan Muda Andres. Ketua pengawal keluarga Yasna segera mengangguk dengan hormat dan berinisiatif untuk memberi jalan. Suasana menjadi lebih ramai lagi. Dia adalah Andres. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang akan bertunangan dengan Nona Sally. Dia adalah tunangan Nona Sally. Pantas saja ketua pengawal ketua Yasna bersikap dengan hormat padanya. Keluarga Wilno adalah keluarga konglomerat di kota Pir. Dikatakan bahwa keluarga mereka bahkan pernah jadi keluarga terkaya di Provinsi Hollow. Apalagi Andres punya gelar ganda di luar negeri dan juga merupakan seorang master bela diri. Dia adalah pemimpin bisnis keluarga Wilno dan sangat cocok dengan Nona Sally. Semua orang berbicara. Para pengawal keluarga Yasna diam-diam bertanya pada ketua mereka. Bos, apakah orang ini benar-benar adalah tunangan Nona Sally? Pihak lain berkata dengan ragu-ragu, aku juga nggak tahu, tapi seharusnya benar berdasarkan kabar yang tersebar pada saat ini. Selain itu tunangan Nona Sally pasti ada di dalam kapal pesiar ini. Cuma Andres yang punya kondisi yang paling memungkinkan di antara semua pria di tempat ini, jadi dia sudah pasti adalah tunangan Nona Sally. Andres berjalan ke arah Deon sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan menatap Deon dengan tatapan remeh. Kamu setidaknya harus berpikir sebelum bertindak. Tuan Muda Itno adalah orangku meski dia adalah tuan muda yang gak berguna, ngerti nggak? Deon sedikit menyipitkan matanya dan menatap pihak lain sambil berpikir apakah Sally benar-benar menyukai orang seperti ini? Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya, aku nggak ngerti. Bab 457. Gak buruk juga kamu bisa pura-pura bodoh. Andres mencibir dengan niat membunuh di wajahnya. Kalau begitu matilah kamu. Tunggu. Tunggu sebentar. Tolong tunggu sebentar, Tuan Muda Andres. Seseorang berlari dengan tergesa-gesa pada saat ini, orang itu adalah supir Sally. Pihak lain berkata sambil terengah-engah, tolong ampuni dia, Tuan Muda Andres. Dia adalah orang yang dibawa oleh Nona Sally. Ucapan ini seperti sebuah bom dan batu yang membuat ribuan gelombang di tengah laut. Semua orang mulai berbicara lagi. Apa? Bukankah dia adalah penipu? Kenapa malah jadi orang Nona Sally? Orang yang dibawa oleh Nona Sally ke kapal pesiar? Betapa mulianya statusnya. Kenapa dia bisa jadi pengawal kecil-kecilan di kapal pesiar? Sungguh aneh. Andres membuka matanya lebar-lebar dan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Pak Winto, kamu nggak lagi bercanda, kan? Nona Sally adalah seorang wanita yang bermartabat dan bagaimana mungkin dia bisa bawa orang seperti ini ke acara ulang tahun dan pertunangannya? Jangan-jangan orang ini adalah keponakan atau anak harammu, jadi kamu begitu membelanya? Semua orang di sekeliling segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Pak Winto berkata sambil menyeka keringat dinginnya. Dia benar-benar adalah orang yang dibawa oleh Nona Sally. Awalnya dia sedang berada di ruang bawah tanah untuk memulihkan tubuhnya. Siapa sangka dia diam kabur setelah menjatuhkan beberapa pengawal. Bahkan juga mengambil pakaian pengawal. Semua orang terkejut. Tidak disangka Sally menghidupi seorang pria di dalam kapal pesiarnya. Astaga. Hari ini adalah hari pertunangan Nona Sally. Di mana Andres yang merupakan tunangan Nona Sally bisa meletakkan wajahnya? Raut wajah Andres terlihat sangat masam pada saat ini. Hanya saja dia tidak bisa melakukan tindakan apapun yang bisa menurunkan martabatnya, terutama marah sebagai tokoh utama. Hari ini, kalau tidak, Sally akan merasa bahwa dia bukanlah seorang pria dewasa. Jadi Andres menekan amarah di dalam hatinya dan sengaja berkata dengan suara yang keras. Gak disangka Nona Sally juga bisa salah menilai.
Pria ini membunuh di hadapan banyak orang dan dia sudah seharusnya diusir oleh Nona Sally sejak awal. Para tamu yang lain juga ikut berkata, "Benar sekali. Kenapa Sally bawa pria seperti ini ke acara ulang tahun dan pertunangannya? Benar-benar sangat bodoh. Gak peduli bagaimanapun juga dia adalah tuan putri dari Provinsi Sino dan sangat normal kalau punya beberapa simpanan pria. Tapi simpanan sama saja dengan hewan peliharaan dan sama sekali nggak berhak ditampilkan di depan umum." Tapi Tuan Muda Andres sangat lapang dada dan nggak marah dengan hal ini. Dia benar-benar sangat cocok dengan Nona Sally. Andres tersenyum bangga saat mendengar pujian di sekitarnya. "Aku akan melepaskannya karena hari ini adalah hari ulang tahun Nona Sally. Tapi ada hukuman yang harus dia dapatkan." Andres berkata sambil dengan sembarang mengambil sepiring makanan di atas meja, kemudian menuangkannya ke atas sepatu kulitnya. Kemudian berkata, "Jilat sepatuku sampai bersih. Lalu aku akan melupakan masalah ini dan akan menyerahkanmu pada Nona Sally." Semua orang berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Andres sangat hebat. Menjilat sepatunya di hadapan semua orang adalah sebuah penghinaan bagi seorang pria. Ini nggak cuma kasih hukuman untuknya, tapi juga menyelamatkan wajah Nona Sally. Sekali mendayung dua pulau terlampaui. Tuan Muda Andres memang sangat cerdas. Deon dengan datar mematahkan suara tawa orang-orang. "Aku nggak mau." Andres berkata sambil tersenyum. "Kamu nggak punya pilihan. Jilat sepatuku dengan patuh atau aku akan suruh orang untuk memotongmu menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke laut untuk jadi makanan ikan. Kenapa aku harus memilih?" Deon tetap berkata dengan datar. Seolah-olah masalah yang sangat besar hanya terlihat seperti sebuah pasir kecil di dalam matanya. Tatapan semua orang dipenuhi dengan amarah dan sikap mereka menjadi sangat arogan. Andres bahkan mengeluarkan tangannya dari dalam saku dan ekspresinya terlihat sangat muram. Saat Andres hendak bertindak, sebuah suara yang lembut segera terdengar. "Loh, sepertinya sangat ramai." Bab 458. Sally yang dikelilingi oleh sejumlah pengawal mengenakan gaun panjang berwarna ungu yang penuh dengan kristal dan berlian, mahkota seberat 5 pon di atas kepala dan sepatu hak tinggi batu zamrud. Tampilan yang sangat memukau ini membuat orang merasa bahwa wanita cantik memang bisa menghancurkan negara. Bentuk tubuh yang sangat indah di balik sosok yang jahat. Bahkan Deon merasa tampilan Sally sangat menyegarkan, wanita ini ternyata terlihat sangat cantik setelah berdandan. "Nona Sally." "Halo, Nona Sally." Seluruh tempat menjadi sangat ramai pada saat ini. Wanita ini adalah tokoh utama hari ini. Dia adalah sebuah keberadaan seperti ratu yang menguasai dunia. Semua orang segera menundukkan kepala mereka saat Sally berjalan mendekat, karena mereka tidak pantas untuk saling bertatapan. Keluarga Yasna di Provinsi Sino sama sekali tidak bisa disamakan dengan keluarga konglomerat di Provinsi Hollow. Sudah merupakan sebuah kehormatan yang besar bagi para anak muda dari keluarga konglomerat untuk bisa menghadiri acara ulang tahun dan pertunangan Sally. Terdapat ekspresi gembira yang tidak bisa dikendalikan di wajah Andres saat melihat kemunculan Sally. Andres berusaha menenangkan suasana hatinya dan berjalan ke arah Sally setelah merapikan dasinya. "Nona Sally, maafkan aku. Aku mengganggu waktu istirahatmu karena masalah sekecil ini. Ini bukanlah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pria sejati." Sally berkata sambil tersenyum. "Gak perlu sesungkan ini Tuan Muda Andres, kamu adalah tamu terpentingku hari ini dan kamu juga sangat memedulikanku. Jadi aku yakin semua tindakanmu pasti ada alasannya." Ucapan Sally membuat Andres melupakan segalanya dan seolah-olah telah memasuki surga. Andres telah mengejar Sally selama 3 tahun. Tapi pihak lain selalu memperlakukannya dengan dingin, menerima hadiahnya tapi sama sekali tidak memberi jawaban. Hanya saja, tidak disangka Sally akan mengundangnya untuk menghadiri acara pertunangan pada beberapa waktu yang lalu. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah tamu pria yang terpenting. Bukankah ini sama saja dengan dia telah mendapatkan hati Sally dan statusnya akan berubah menjadi menantu keluarga Yasna? "Nona besar." Pak Winto berjalan mendekat dengan ekspresi pucat. "Apa yang terjadi?" Sally mengangkat dagunya dan dengan santai menatap Deon, kemudian berkata dengan santai. "Ini." Terdapat ekspresi penuh dengan kesulitan di wajah Pak Winto. Dia mendekati telinga Sally dan membisikkan beberapa kata. "HM? Ternyata ada hal seperti ini?"
Sally sedikit menaikkan alisnya. Andres segera meminta maaf. Maaf, Nona Sally. Aku sudah menghukum anak ini tanpa seizinmu. Aku cuma merasa kalau dia membunuh seseorang di acara ulang tahunmu adalah sebuah penghinaan yang besar bagimu, jadi aku. Deon tidak bisa menahan diri untuk tertawa mengejek beberapa kali di dalam hatinya saat mendengar ucapan ini. Pria ini adalah pria paling bodoh dan munafik yang pernah dia temui. Jelas-jelas dia sendiri yang ingin membalaskan dendam, tapi Andres malah berkata bahwa dia melakukan ini demi Sally. Apakah IQ Sally sudah menurun sampai bisa menyukai pria seperti ini? Aku mengerti. Sally mengangguk sambil menatap Deon sambil tersenyum, terdapat tatapan penuh arti di dalam matanya. Sepertinya kamu masih nggak pintar setelah beberapa waktu berlalu. Sia-sia saja aku menyelamatkanmu. Apa yang Nona Sally ingin lakukan? Bagaimana kalau aku serahkan dia padamu? Andres bertanya untuk mengetahui maksud Sally. Gak perlu. Sally menaikkan sudut bibirnya untuk membuat senyuman sarkastik. Seorang pengawal di belakang segera merangkak di tanah seperti sebuah patung yang tidak bergerak dengan satu tatapan dari Sally. Sally menepuk kepala pengawal itu, lalu duduk di atas tubuh pihak lain sambil menyilangkan kedua kakinya dan tersenyum penuh minat. Aku serahkan masalah ini padamu. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu inginkan dan aku sama sekali nggak keberatan. Bab 459. Terdapat keributan dan juga ejekan setelah ucapan ini dilontarkan. Apa maksud Nona Sally? Apakah dia sudah nggak mau melindungi orang itu lagi? Ceka. Sepertinya Nona Sally juga menyadari bahwa sama sekali nggak pantas untuk menyinggung keluarga Linta demi seorang pemuda. Nggak peduli bagaimanapun juga dia adalah seorang simpanan yang nggak penting, bagaimana mungkin bisa disamakan dengan anak orang kaya seperti kita? Semua orang berbicara dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Andres bahkan merasa sangat terkejut. Sally awalnya muncul untuk melindungi Deon. Tapi Sally malah menyayangkan Deon padanya. Bukankah ini adalah sebuah persetujuan? Menyuruhnya untuk membunuh Deon. Tuan Muda Itno yang sudah sekarat berteriak dengan putus asa. Tuan Muda Andres, kamu harus membalaskan dendamku. Kuliti dia dan potong tubuhnya jadi beberapa bagian. Karena Nona Sally begitu mempercayaiku, maka aku akan memenuhi tanggung jawabku dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dia berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak lagi menyembunyikan apapun dan berjalan ke hadapan. Deon sambil berkata dengan bangga. Anak muda, persyaratanku sama sekali nggak berubah. Berlututlah sekarang juga, lalu makan sayuran dan jilat sepatuku sampai bersih, kemudian masalah ini bisa berlalu. Tuan Muda Andres. Dia telah membunuh belasan master bela diri keluarga Linta dan juga memukulku sampai seperti ini, kenapa kamu cuma suruh dia jilat sepatumu? Tuan Muda Itno tidak terima dengan keputusan Andres dan berlari ke hadapan Andres untuk menyatakan ketidakpuasannya. Andres menendangnya tanpa mengangkat kepalanya. Tutup mulutmu. Aku punya rencanaku sendiri dan bukan giliranmu untuk mengaturku. Wajah keluarga Linta cuma sebatas ini dan gak usah merasa sok hebat. Andres tidak ingin bertindak terlalu kejam meski telah mendapat persetujuan dari Sally, agar Sally tidak mengira bahwa dia adalah orang yang kejam. Jadi sikap belas kasihnya ditujukan untuk Sally. Dia ingin membuat Deon terlihat sebagai orang bodoh, sedangkan dirinya menjadi pahlawan. Kenapa? Aku bahkan menyinggung keluarga Linta demimu. Andres memasukkan kedua tangan ke dalam saku sambil menatap Deon dan mencibir. Kamu jangan gak tahu diri. Sama sekali nggak berlebihan kalau kamu mati 10 kali karena tindakanmu. Aku sudah sangat baik hati cuma suruh kamu untuk berlutut dan menjilat sepatu. Pihak lain Mas sedang berbicara. Deon yang awalnya sedang merasa tenang tiba-tiba mengambil piring sayur di atas meja dan langsung melemparnya ke kepala Andres. Sayuran dan cairan sayuran membasahi kepala pihak lain. Kamu suka sekali suruh orang jilat cairan sayuran, kenapa nggak kamu sendiri yang jilat? Deon segera mengambil piring yang berisi daging dan melemparkannya ke kepala Andres setelah selesai bicara. Piringnya bahkan sampai pecah, potongan daging dan cairan daging terciprat dengan bau darah. Aku sekalian menambahkan daging untukmu, agar nutrisimu seimbang. Sudut mulut Deon terangkat dan mengatakan ucapan yang mengejutkan orang-orang. Dia sama sekali mengabaikan situasi saat ini. Dia seperti seorang anak nakal yang sedang mempermainkan semua orang. Adegan ini seperti sebuah sambaran petir yang langsung membuat semua orang terdiam dan terkejut. Semua orang tercengang.
Tuan Muda Andres dipukul oleh anak muda ini. Hal ini benar-benar sangat sulit untuk dipercayai. Suasana menjadi ramai dan terdengar suara terkejut semua orang. Senyuman di wajah Andres membeku dan otot wajahnya menegang. Andres membiarkan cairan makanan di atas kepala mengalir turun ke wajahnya, giginya mengeluarkan suara gemeretak dan mata. Andres memerah seperti sebuah gunung berapi yang akan meletus. Aku mau kamu menghilang. Andres mengepalkan tangannya dengan erat, ekspresi di wajahnya berubah drastis dan berteriak dengan keras. Kalian berdua cepat bertindak. Kalian gak perlu berbelas kasih kali ini dan bisa menyiksanya sepuas kalian. Suara ini bergema ke seluruh arah. Senyuman di wajah Sally yang berada di samping menjadi semakin cerah saat melihat ini. Tatapan matanya yang cerah seperti sedang menantikan sesuatu dan bibirnya terkatup erat-erat. Bab 460. Baik, Tuan Muda Andres. Kedua tetua di belakang Andres segera melompat seperti sebuah pegas setelah mendengar perintah Andres. Mereka bergerak secepat kilat. Sebuah tekanan yang besar seberat puluhan ribu pon membuat kapal pesiar ini sedikit berguncang, seperti sedang menghadapi angin badai. Master Maharaja. Gak disangka mereka berdua adalah Master Maharaja. Semua orang terkejut dan tanpa sadar melangkah mundur. Jumlah Master Maharaja yang terdaftar di Provinsi Hollowung gak lebih dari 2 orang dan gak disangka keluarga Wilno punya. Mereka berdua. Gak heran mereka adalah mantan keluarga terkaya pertama di Provinsi Hollow. Keluarga Linta sama sekali gak bisa dibandingkan dengannya. Gak heran sikap Andres begitu percaya diri. Dia punya 2 Master Maharaja dan pasti bisa kabur dengan mudah meski menerobos ke dalam pemerintah provinsi. Mungkin saja kepala provinsi akan memberi hadiah padanya. Pada saat itu, kedua Master Maharaja berdiri di depan dan di belakang Deon untuk menghalanginya. Terdapat musuh di depan dan di belakang, seolah-olah menganggap Deon sebagai mangsa mereka. Pak Winto berkata dengan terkejut. Serangan Master Maharaja pasti akan merusak sebagian kapal pesiar. Tuan Muda Andres, hari ini adalah hari ulang tahun Sally. Apa maksud tindakanmu saat ini? Andres berkata sambil menggertakkan giginya. Aku akan menanggung semua kerugiannya hari ini. Tapi orang ini harus mati hari ini. Nona Sally, bukannya aku bertindak dengan ceroboh. Tapi kamu juga sudah lihat bahwa orang ini telah menindasku. Aku nggak akan bisa hidup di Provinsi Hollow lagi kalau nggak membunuhnya. Saat menghadapi situasi yang hampir berada di luar kendali, Sally malah bersikap seperti tidak memiliki hubungan dengan masalah ini. Sally menyilangkan kakinya yang ramping dan menangkup pipinya untuk melihat adegan ini. Ekspresinya penuh dengan aura misterius yang sama sekali tidak bisa ditebak oleh orang lain. Andres memberi perintah tanpa ragu-ragu saat melihat Sally tidak mengatakan apa-apa. Bunuh dia. Baik. Wong. Aura yang ganas dan penuh dengan tekanan keluar dari tubuh kedua orang itu. Anak muda, kami nggak punya dendammu dan cuma menjalankan perintah. Kami akan memberi kematian yang layak karena bakatmu yang tinggi. Kedua tetua bertindak pada saat yang sama dan meletakkan telapak tangan mereka di pundak Deon. Aku akan membuat seluruh tubuh dan tulangmu hancur berkeping. Keping. Energi sejati meledak seperti sebuah guntur yang menggelegar dan langsung menerjang ke arah Deon dengan kekuatan yang menakutkan. Deon sama sekali tidak menghindar, bahkan jarinya pun sama sekali tidak bergerak. Hal ini membuat orang-orang tidak bisa menahan diri untuk berkata, jangan-jangan dia sudah mati? Ceka. Kedua Master Maharaja menyerang secara bersamaan. Dia sama sekali nggak mungkin bisa bertahan meski punya 9 nyawa. Seiringan dengan berjalannya waktu, terdapat ekspresi terkejut di wajah kedua Master Maharaja dan terdapat butiran keringat di wajahnya. Bagaimana mungkin? Tidak disangka orang ini sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan mereka. Dengan kata lain, energi sejati mereka seperti menabrak sebuah tembok besi yang tebal dan tidak bisa dihancurkan. Sedangkan Deon juga berbicara pada saat ini. Sudah selesai. Gak disangka dia masih bisa bicara. Keduanya seperti tersambar petir dan wajah mereka memucat. Deon terus berkata sambil tersenyum. Kalian jangan salah paham. Aku cuma mau dibunuh oleh kedua orang ini atau aku yang bunuh mereka berdua. Deon mengangkat telapak tangannya setelah selesai bicara. Satu di kiri dan satu di kanan, kemudian langsung memegang kepala mereka berdua. Bang! 2 garis darah yang berwarna merah dan cerah menyembur keluar dari kepala mereka berdua. Bang!
Mereka berdua langsung terjatuh di tempat dalam kondisi berlumuran darah dan seluruh anggota tubuh mereka pecah. Kedua Master Maharaja dibunuh. Bola mata semua orang hampir meloncat keluar dan berkata dengan gemetar dalam suasana yang menegangkan. Seolah-olah langit sudah runtuh dan dunia hancur. Wajah Andres terkena cipratan darah, dia segera berteriak dengan keras seperti sedang kesurupan. Ah! Apa yang sebenarnya telah terjadi? Bersambung. Lanjut lagi kalau rame ya teman-teman.